kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat dalam versi Alkitab yang terbuka. Kita tahu bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan pengharapan. Renungan hari ini berjudul Kekuatan yang Lahir dari Kesulitan, ditulis oleh Patricia Raven. Sahabat ODB, Jess sudah berusia lanjut saat pertama kalinya mendengar dongeng anak-anak tentang seorang bocah laki-laki dan seekor kupu-kupu. Ia segera memahami pelajaran dari kisah tersebut tentang kekuatan yang lahir dari kesulitan. Dalam cerita itu, si bocah laki-laki menerima kepompong kupu-kupu dan diberitahu agar tidak membukanya. Namun saat kepompong itu mulai bergerak dan bergetar di tangannya, ia tidak bisa menahan diri. Anak itu lalu mengambil gunting, merobek kepompong itu agar kupu-kupu di dalamnya dapat keluar. Sayangnya, setelah terbebas dari kepompong, kupu-kupu itu malah jatuh ke tanah dan mati tanpa sempat terbang. Si anak menangis tanpa memahami apa yang telah terjadi. Sebagai seorang yang telah lanjut usia, Jess langsung mengerti. Si anak telah menghalangi kupu-kupu itu untuk menggunakan otot-otot yang diperlukannya agar dapat tumbuh kuat dan terbang. Jadi meskipun hanyalah fabel dengan pesan moral untuk anak-anak, kisah tersebut sebetulnya menegaskan satu kebenaran Alkitabiah yang diajarkan Paulus kepada jemaat yang mengalami penganiayaan di Roma. Ia berkata, kita juga bersukacita dalam penderitaan kita karena kita tahu bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan pengharapan. Paulus tidak mengajak kita untuk bergembira atas rasa sakit atau mengabaikan luka batin. Tidak. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa Allah ingin memakai kesulitan hidup untuk membentuk karakter dan membuat kita makin berharap kepadanya. Melalui kekuatan yang dianugerahkannya, Allah membangun kepercayaan kita pada kuasa kemenangannya. Kupu-kupu tadi kehilangan kesempatan untuk tumbuh kuat dan terbang. Namun di dalam Kristus, kita dapat bersukacita karena kesulitan yang ada justru membentuk karakter kita dan membawa kita semakin dekat kepada Allah, Juru Selamat kita. Sahabat ODB, bagaimana selama ini Anda memandang kesulitan? Lalu bagaimana pergumulan hidup yang Anda alami telah memperkuat kepercayaan Anda kepada Allah? Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, saat bergumul dalam kesulitan hidup, aku bersyukur karena Engkau membentuk karakter dan kepercayaanku kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org.